Hadirin rahimakumullah, kenapa ada ucapan kepala suku atau penguasa kota Yasrib terhadap baginda Rasulullah pada waktu itu? Karena mereka paham betul bagaimana perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah yang sahih hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Musa berada di Mesir, lalu meninggalkan Mesir, lalu kembali lagi ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel yang diperbudak oleh Raja Fir'aun, yang dijadikan tukang sihir Fir'aun. Pada waktu itu, maka Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari perbudakan seorang yang sangat sombong, yaitu Fir'aun, yang mengaku dirinya Tuhan yang wajib disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ansala ala abdihil kitab wa lam yaj'allahu iwaja qayyimal yunshira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunsiral ladzina qalu tahasallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattun wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah berada di bulan Desember 2023 Miladiah. Hanya dengan nikmat imanlah yang menghadirkan kita di sini untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini berarti bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman wal Islam, masih kita miliki. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi terakhir diutus ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang ketika hijrah ke kota Yasrib disambut dengan begitu gembira. Apa yang disampaikan oleh kepala suku kota Yasrib pada waktu itu, sebelum menjadi diubah namanya menjadi kota Madinah, disampaikan, wahai Muhammad, dari keturunan suku Quraisy yang mulia, hamba Allah, utusan Allah yang terakhir, masuklah engkau bersama rombongan ke dalam kota Yasrib ini. Insya Allah kami tidak akan memperlakukan engkau seperti Nabi Musa memperlakukannya dengan Bani Israel. Hadirin rahimakumullah, kenapa ada ucapan kepala suku atau penguasa kota Yasrib terhadap baginda Rasulullah pada waktu itu? Karena mereka paham betul bagaimana perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah yang sahih hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Musa berada di Mesir, lalu meninggalkan Mesir,
lalu kembali lagi ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel yang diperbudak oleh Raja Fir'aun, yang dijadikan tukang sihir Fir'aun. Pada waktu itu maka Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari perbudakan seorang yang sangat sombong, yaitu Fir'aun, yang mengaku dirinya Tuhan yang wajib disembah. Hadirin rahimakumullah, singkat kisah yang sahih ini, ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan dari perbudakan Fir'aun dan berhasil melarikan diri dari Mesir, maka tibalah di pinggiran laut. Apa yang disampaikan kepada Nabi Musa? Bukan melindungi Nabi Musa, tetapi keluar ucapan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau engkau memang utusan Allah, kalau memang engkau ada Rasul Allah, di belakang kita bala tentara Fir'aun yang ingin membunuh kita. Apa yang engkau lakukan kepada kami ini, supaya kami selamat dari pembantaian Raja Fir'aun bersama bala tentaranya. Seketika itu hadirin rahimakumullah, turun wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke dalam laut. Maka Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut dan menjadi jalan darat. Dan seketika itu Nabi Musa melewatinya dengan tenang, dan Fir'aun menyusul. Dan pada saat tiba di pinggiran laut, Nabi Musa kembali memukul lautan itu dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Betapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dalam Al-Quran inilah yang dikisahkan. Di dalam perjalanan mereka merasa lapar. Apa yang dikatakan kepada Nabi Musa? Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah, buktikan lagi. Mana makanan saat ini yang kita mau makan? Di padang yang sangat terik, di gurun pasir yang tidak ada sumber makanan. Apa yang kita ingin makan, Musa? Maka waktu itulah dalam Al-Quran dikatakan manna wassalwa. Nabi Musa memohon kepada Tuhan pada waktu itu, maka turunlah makanan berupa manna wassalwa, berupa bebek yang siap dipotong, siap ditangkap untuk dikonsumsi. Kurang apa hadirin rahimakumullah? Setelah selesai makan merasa kenyang, disampaikan lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami haus, kami butuh air. Maka inilah dalam Al-Quran dikisahkan panpajarat. Maka seketika itu hadirin rahimakumullah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu yang besar di hadapannya. Seketika itu batu memancarkan air minum yang begitu segar. Hadirin rahimakumullah, inilah kisah perjalanan Nabi Musa bersama yang menyelamatkan Bani Israel. Setelah hilang lapar, hilang haus, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di pinggiran kota Palestina. Karena pada saat itu Palestina dikuasai oleh para tentara yang sangat tangguh dalam berperang. Mereka tidak takut memasuki kota Palestina. Lalu apa yang dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, masuklah engkau lebih duluan ke kota Palestina. Jika engkau menang menaklukkan penguasa di Palestina, maka kami akan ikut kepadamu. Hadirin rahimakumullah, bisa dibayangkan betapa sadisnya dan betapa tidak baiknya perlakuan Bani Israel terhadap Nabiullah Musa alaihissalam. Sudah diselamatkan, sudah dimintakan kepada Allah sehingga turun makanan untuk dia makan tanpa meneteskan keringat. Dia kenyang lalu dia minum, hadirin rahimakumullah. Dan pada saat dia ingin memasuki kota Madinah, mereka hanya keluar ucapan, wahai Musa, masuklah engkau lebih duluan untuk melawan penguasa di kota Palestina. Jika engkau menang, maka kami akan ikut padamu.
Maka pada saat itulah turun firman Allah, jangan Musa engkau mengikuti apa kemauan mereka. Pada saat itu dan Nabi Musa alaihissalam menolak permintaannya, dan mereka berkumpul, mereka sepakat. Saat ini di dalam kisah tersebut mereka sepakat, maka marilah kita tinggalkan pinggiran kota Palestina ini, kita keluar terpencar mencari kehidupan di luar kota ini. Tetapi kita berjanji suatu saat kita akan kembali untuk menguasai kota Palestina ini. Dan kenyataannya seperti itu, hadirin rahimakumullah. Apa yang mereka janjikan ketika pada saat Nabi Musa terpencar untuk meninggalkan pinggiran kota kota Palestina, mereka memang berjanji bahwa kita akan bertebaran di atas penjuru dunia ini, di mana saja akan kita berada. Tetapi satu keyakinan kita, kembali untuk menguasai tanah Palestina ini. Hadirin rahimakumullah, inilah perlakuan Bani Israel yang tidak pernah didapatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah di sebuah lomba, apa yang diceritakan oleh utusan kafir Quraisy ketika ditanya apa perjanjian Hudaibiyah pada waktu itu, mereka hanya mengatakan, saya tidak ingin menceritakan isi perjanjian, tapi saya ingin menceritakan bahwa betapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat diagungkan. Ketika keringat para sahabatnya berebutan untuk mengambil keringatnya, ketika bicara tidak ada orang yang bicara, tunduk semua mendengar ucapan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu apa yang menjadi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada firman Allah yang saya bacakan tadi, mengingat kita keberadaan kita ini berada di bulan Desember. Sedikit lagi kita akan memasuki tahun politik, rawan sekali pertentangan di antara kita. Oleh sebab itu hadirin, mari kita senantiasa menjaga persatuan, menjaga toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun. Asbabul nusul turunnya ayat ini adalah ketika muncul tawaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ingin menawarkan sesuatu. Bagaimana jika sekiranya kita ingin bergantian untuk menyembah satu minggu, menyembah dewa-dewa yang kami yakini sebagai Tuhan kami. Setelah itu satu minggu kemudian kami ikut menyembah terhadap Tuhan yang keyakinan engkau Muhammad. Saat itulah Allah menurunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antun abiduna ma a'budu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya kami ini bukanlah penyembah apa yang kamu sembah, dan ingat, dan kamu bukanlah penyembah apa yang kami sembah. Dan sekali-kali diulangi lagi oleh kata-kata tersebut, kalimat tersebut diulangi 2 kali, bahwa sesungguhnya kami Muhammad, umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Makna perulangan kata-kata dalam Al-Quran seperti Al-Qari'ah, Ma'al-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah, 3 kali Allah mengulang-ulang kata tersebut. Maknanya hadirin, bahwa masalah tersebut sangat penting. Jikalau seorang guru mengulang-ulang pertanyaan kepada peserta didik, maka yakinlah bahwa pertanyaan tersebut sangat penting dan bisa jadi keluar di ujian semester maupun ujian akhir semester. Hadirin rahimakumullah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa sesungguhnya
Kita bukan penyembah apa yang mereka sembah, dan mereka bukanlah penyembah apa yang kita sembah. Hadirin rahimakumullah, toleransi itu sangat penting. Mengingat kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi toleransi yang tidak mengorbankan akidah kita. Lalu kuncinya seperti ayat Al-Quran ini. Dalam hal akidah kita tidak ada kompromi. Dalam hal kegiatan sosial, mari kita bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang tidak seakidah. Dalam hal lain pun demikian, mari kita saling menghargai. Mari kita saling memberikan ucapan apapun yang paling intinya adalah tidak merusak keyakinan kita. Kita yakin bahwa apapun yang saya ucapkan itu tidak menodai akidah saya yang sudah saya peroleh sejak lahir, yaitu ketika diasankan oleh kedua orang tua saya. Inilah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan pikiran, sehingga kita mampu menempuh suatu jalan yang benar, menempuh akidah yang benar, mempertahankan akidah kita ini yang benar, dan kita senantiasa menjalin toleransi terhadap saudara-saudara kita yang tidak seagama. Dan yang utama adalah tetap cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wasikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.